A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surat Al-Insyiqaq ya, masih surat Al-Insyiqaq. Nah, bagian akhir kayaknya nih. Dari bagian kedua yang dimulai dari ayat 16 ya. Dimulai dengan sumpah fala uqsimu bisyafaq wal laili wa ma wasaq wal qamari idzat tasaq. Nah, bersumpah demikian ya, dengan tiga makhluk Allah yang apa namanya ya, yang dianggap biasa oleh manusia gitu ya. Lembayung, kemudian malam, bulan purnama. Bersumpah demikian, Allah hendak menyampaikan apa yang ada di ayat berikutnya, yaitu latarkabunna tobakon an tobak. Ya, berat ternyata nih yang disampaikannya oleh Allah. Urusan besarnya berat ini nih. Latarkabunna tobakon an tobak. Kalian ya wahai manusia, seluruhnya ya, kalian wahai manusia pasti akan menjalani tahapan demi tahapan hidupnya, tahapan demi tahapan hidup. Artinya ini pemberitahuan dari Allah. Yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan didahului dengan sumpah, yaitu ya, Allah memberitahu sekaligus menggugah, mengingatkan itu manusia bahwa manusia itu mengalami tahapan hidup yang tobakon an tobak, itu tahapan hidup yang semakin berat. Ya, setelah dari alam dunia masuk ke tahapan hidup berikutnya, yaitu alam kubur atau alam barzakh. Itu lebih berat. Kondisinya lebih berat dari ketika hidup di dunia. Kemudian setelah terjadi kiamat, alam rayanya dihancurkan, diganti, dimunculkan alam akhirat. Yang pertama kali dijalani oleh manusia di akhirat itu adalah alam mahsyar. Itu beratnya, itu lebih berat daripada alam barzakh, alam kubur. Dan yang terakhir jadi surga atau neraka. Itu tahapan hidup yang akan dan pasti akan gitunya dihadapi dan dijalani oleh manusia. Artinya mau yang apakah manusianya sendiri mau yang percaya ataupun yang tidak percaya. Yang tidak percaya juga banyak. Yang tidak percaya apa yang Allah sebutkan di sini, bahwa manusia itu akan menghadapi dan menjalani tahapan hidup. Yang tidak percaya juga banyak. Intinya yang tidak percaya akhirat atau tidak percaya ada hidup setelah mati banyak. Banyak yang demikian. Bahkan orang Islam sendiri yang mungkin kalau orang Islam bukan tidak percaya ya. Mungkin kalau orang Islam bukan tidak percaya, tapi seperti yang tidak percaya. Nah, seperti yang tidak percaya gitu ya, adanya hidup setelah mati, adanya akhirat, adanya pembalasan dari Allah, surga dan neraka. Bukan tidak percaya, tapi seperti yang tidak percaya. Itu terlihat dari selama hidupnya di dunia itu tidak mempersiapkan diri.
Ya, tidak mempersiapkan diri itu untuk bagaimana nanti menghadapi hidup setelah mati. Nah, dan persiapan lah gitunya. Itu kan di ayat sebelumnya juga yaitu di ayat ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadha. Ya, Allah sudah juga mengingatkan, memberitahu bahwa apapun yang dilakukan oleh manusia selama di dunia itu dicatat oleh Allah sebagai persiapan serius ya, untuk menghadapinya, untuk menghadapi tahapan hidup dan persiapan untuk bertemu dan dihisab atau diadili oleh Allah nanti di akhirat. Ini yang disampaikannya ini intinya ya. Allah bersumpah dengan fala uqsimu bisyafaq wal laili wa mawasak wal qamari izzat tasak. Nah, tiganya sumpahnya dengan 3 sumpah yang berurutan gitu ya, demi lembayung, demi malam, demi bulan purnama. Ini yang disampaikan oleh Allah dengan bersumpah terlebih dahulu yang barusan. La tarkabunna tobakon an tobak. Allah sudah memberitahu, artinya ya, Allah sudah memberitahu, Allah sudah menerangkan, mengingatkan, menggugah bahwa manusia itu akan menjalani tahapan-tahapan hidup yang sudah Allah tetapkan. Seperti yang tadi, alam dunia setelah selesai, jatah usia di dunianya habis, masuk ke tahapan hidup berikutnya, alam kubur atau alam barzakh. Setelah selesai di alam barzakh, dan itu berakhir ketika terjadi kiamat. Setelah terjadi kiamat, masuk ke tahapan hidup berikutnya, yaitu alam akhirat. Yang pertama di sana yaitu di alam mahsyar. Dan yang terakhir adalah surga atau neraka. Ini Allah sudah mengingatkannya. Saya katakan tadi, baik manusianya percaya ataupun tidak. Inilah hakikatnya manusia itu, Allah tetapkan demikian. Yang tidak percaya banyak, yang seperti tidak percaya juga banyak, yang yakin juga banyak. Tentu yang percaya apa yang Allah terangkan demikian itu pasti akan mempersiapkan diri. Nah, diantaranya hadis yang ini nih ya, ini juga sering nih hadis ini ya, sering nih diungkap nih. Hadis ini sering diungkap karena memang sangat penting nih ya. Yaitu hadis yang al-kaisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas, ini ya, Rasulullah SAW bersabda demikian ya. Jadi Rasulullah SAW menyabdakan, menurut Rasulullah SAW itulahnya, orang yang cerdas itu adalah orang yang mampu mengendalikan nafsunya. Wa amila lima ba'dal maut, dan tidak berhenti beramal, tidak berhenti terus menerus beramal soleh untuk menghadapi hidup setelah matinya. Dan sebaliknya, wal ajizu, dan orang yang lemah akal, orang yang bodoh, orang yang dungu. Ini kebalikan dari yang tadinya. Rasulullah SAW menyabdakan, orang yang dungu itu adalah orang yang hidup mengikuti keinginan dan kemauannya sendiri. Wa yatamana Allah, tapi dia berharap kepada Allah. Ya tentu berharap yang baik, berharap yang enak pasti. Hidup sesuka hatinya, tapi berharap kepada Allah mendapatkan yang, malah surganya pun ingin surga yang paling tinggi. Itu ya, Rasulullah sudah menyabdakan tentang, karena ini ayatnya la tarkabunna tobakon an tobak. Allah mengingatkan bahwa kalian manusia akan menjalani kehidupan, tahapan kehidupan yang
Apa ini maknanya? Akan menghadapi dan menjalani kehidupan yang tahapan-tahapan kehidupan yang semakin berat. Nah, di ayat berikutnya ya Allah kemarin sampai di sini nih ya. Di ayat yang lain di surat At-Taghabun, di surat At-Taghabun ayat 7 ya, di mana orang-orang kafir sih sebetulnya ya yang seperti ini, yang za'amal lazina kafaru an la yub'atsu. Orang-orang kafir mengira bahwa mereka itu tidak akan dihidupkan kembali, dihidupkan lagi setelah matinya. Za'amal lazina kafaru an la yub'atsu. Katakan Muhammad, bejaan, mencik orang itu bejaan karunya. Bejaan tuh orang kafir khawatir karunya mereka mengira tidak akan dihidupkan lagi, tidak akan dibangkitkan lagi. Katakanlah oleh Muhammad, bala, tidak demikian. Wa rabbi, demi Tuhanku, latub'asunnah, kalian itu pasti akan dihidupkan kembali. Sumalatunamba'unna bima amiltum, dan seluruh amal kalian akan diungkap, akan dibuka, diungkap, tidak ada yang disembunyikan. Itu di surat At-Taghabun ayat 7. Kemudian Al-Muzammil ayat 17, fakaifa tattaquna in kafartum yauma yaj'alul wildanu syaiba. Bagaimana bisa kalian menjaga diri jika kalian tidak percaya, jika kalian mengingkari satu hari di mana anak-anak langsung beruban. Ini maksudnya hari kiamat. Bagaimana kalian akan menjaga diri, bagaimana kalian bisa selamat jika kalian tidak meyakini, mengingkari satu hari, yaitu hari kiamat intinya. Nah, ini kan tahapan-tahapan hidupnya yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di ayat berikutnya ini keheranan, tanda tanya besar lah gitu sebutnya ya. Ini tanda tanya besar. Fama lahum la yu'minun. Ada apa gitu ya, kenapa manusia itu, ada apa dengan mereka? Fama lahum ya, ada apa dengan mereka? Mengapa mereka itu la yu'minun, tidak juga mau percaya? Ya, mengapa kebanyakan manusia itu tidak mau percaya, tidak mau beriman? Apa sih yang menghalangi? Ya, fa ayyu syai'in aw famaza yamna'uhum anil iman. Apa gitunya, ini keheranan lahnya. Karena ini kalimatnya kalimat tanya, tapi ini istifham inkari, bukan untuk dijawab, tapi menunjukkan keheranan, tanda tanya besar, dan juga taubih. Apa taubih artinya bahasa kitanya ya? Taubih itu menyatakan buruk lah gitunya. Apa yang di sini itu buruk berarti, yaitu yang tidak beriman itu adalah sesuatu yang buruk. Fama lahum la yu'minun. Mengapa? Ada apa dengan mereka, dengan manusia? Mereka itu tidak beriman. Di sini hal yang buruk dia, taubih namanya, maknanya tidak beriman, tidak mempercayai. Nah, yang ditanyakan, yang menjadi keheranan gitulahnya di dalam ayat ini adalah fa ayyu syai'in aw famaza yamna'uhum. Apa sih yang sebetulnya menghalangi manusia untuk beriman? Ya, apa sebetulnya yang menghalangi manusia untuk mempercayai itu apa yang Allah terangkan? Bahkan kebanyakan kan lebih banyak, ini kebanyakan lebih banyak yang tidak beriman. Ya, kalau dari data statistiknya penduduk dunia hari ini ternyata kan jauh lebih banyak kafir dibandingkan dengan muslim.
dengan beragam agama lah, dengan kebanyakan ciptaan sendiri agamanya, dengan beragam agama yang ada di dunia ini ya, di Islam ini entah 1 banding berapa sekarang. Apa yang menghalangi mereka itu malah membuat agama sendiri, mencari sendiri, padahal Allah sudah menerangkan. Ini keheranan, ini tanda tanya besar. Ada apa dengan mereka? Mengapa mereka ini tidak juga mau beriman? Apa yang menghalangi mereka untuk beriman? Ya, beriman tentang benarnya hari kiamat dan manusia dihidupkan kembali. Kalau orang kafir rasanya tidak heran gitunya. Kalau bicara orang kafir tidak percaya, namanya juga kafir. Artinya mereka ini kan orang-orang yang menolak gitulah, mereka tidak mau menerima, mengingkari nabi yang Allah utus, mengingkari agama yang Allah turunkan, sehingga mereka beragama sendiri, membuat agama sendiri, dan mencari sendiri kan tentang hidup setelah mati itu seperti apa. Banyak versi jadinya, aya nu marakayangan ngajung jurigan dan sebagainya. Gitu karena mengira-ngira gitu kan. Mereka mencari sendiri. Kalau ruh seseorang itu setelah meninggal itu bagaimana? Banyak versi jadinya, banyak pemahaman yang semuanya kemarinnya berdasarkan kira-kira. Karena yang benar itu menurut ilmu yang Allah terangkan. Kalau menurut ilmu yang Allah terangkan kan orang meninggal itu ruhnya dicabut oleh malaikat maut. Bukan keluar sendiri terus. Nah ini setelah keluar sendiri terus kemana? Bagaimana? Siapa yang punya ilmunya? Ya kan siapa yang punya ilmunya? Setelah keluar dari jasad itu ruh itu bagaimana? Pasti semuanya mengira-ngira karena ruh itu gaib, sementara kemampuan manusia itu Allah batasi, untuk yang gaib nggak akan bisa. Jadi semuanya hanya berdasarkan kira-kira. Ari eta nu ngajung jurikeun nu marakayangan teh ruh nu kumaha? Eta can teu paeh teu sampurna. Waduh. Nu paeh teu sampurna teh, dan ini kan juga entah pemahaman dari mana. Pemahaman nu paeh teu sampurna teh kalau misalnya ini ya, ada orang yang mati dibunuh, ruhna teh sok ngajung jurigan. Ya itu dari mana? Penjelasan yang demikian itu dari mana? Apa landasannya? Kalau ada yang matinya dibunuh, eta nu dibunuhna deui anehna teh, nu dibunuh teh sok marakayangan. Keur mamawatna dibunuh, jabar ruhna dituduh marakayangan. Ada juga. Ngajung jurigan. Ya teh di mana? Atuh sok coba mana? Tunjukkan dalilnya, dasarnya. Nah, kalau menurut Allah ya yang Maha mengetahui segala-galanya, yang namanya meninggal itu ruhnya dicabut. Bukan keluar sendiri kan, dicabut oleh malaikat maut. Allah yang mengutus malaikatnya. Kemudian dibawa, dimasukkan ke alam barzakh, ke alam kubur. Nah, itu tahapan hidup manusia setelah di dunia, yaitu alam kubur, alam barzakh. Dibawa oleh malaikat maut, bukan pergi sendiri. Dawuh nu apaleun jelema mah sok gerem nyari apal ujug-ujug apa. Jelema teh waktu hidupnya tidak tahu alam barzakh di mana, begitu maut jauh apal jalan. Mustahil itu. Begitu maut jauh apal jalan ke alam barzakh teh ka sebelah mana? Enggak ada yang tahu. Oleh malaikat maut dibawa ke sana, dimasukkan ke alam barzakh, menunggu terjadinya hari kiamat. Dan di alam barzakh, di alam kubur itu sudah mulai waktunya menerima balasan dari amal ketika di dunia. Ya, karena beramal itu hanya Allah berikan ketika di dunia, setelah meninggal nggak ada. Firaun sekarang sedang apa di sana? Korun sedang apa di sana? Di alam barzakh. Karena mereka sudah meninggal dunia, sudah tidak di dunia. Nah, mereka ada di mana?
Ya, di alam kubur, di alam barzah sedang apa? Mendapatkan balasan dari amal selama di dunia. Nah, ada ayat Al-Qur'an yang menerangkan bahwa Fir'aun itu disebutnya disiksa 2 kali. Itulah ya nantinya ayatnya kurang lebih. Fir'aun itu disiksa 2 kali. Di alam barzah, di akhirat, kemudian selama di alam barzah itu, di antara bentuk siksaannya itu adalah diperlihatkan kepadanya siksa neraka yang akan dimasukinya setiap pagi dan sore. Firaun teh megang tah ayeuna teh ditutet tah. Megang atuh isuk-isuk ditinggalikeun tah ieu nerakana maneh teh ka dieu tah disuntrungkeun teh. Gebag deui nepi teu bisa sare nepi ka sore. Teu bisa dahar. Engke sore sakali deui tingalikeun deui tah ieu neraka nu kitu maneh teh di dinya tah. Gebag deui atuh teu bisa dahar, teu bisa sare nepi ka subuh nepi ka isuk-isuk. Tuluy we kitu. Pegang sih itu tinggal ronggong Firaun teh tah. Ku kitu wunggul ge. Can dibabukan ku malaikat teh. Belum lagi ada hadis yang menerangkan di alam kubur itu di antara bentuk siksaannya akan didatangi seekor ular. Ular nate tanin namanya. Ularnya 1 tapi badannya 9, buntutnya hiji itu. Ekornya 1 tapi badannya bercabang 9. Setiap cabang kepalanya dibalik itu 11 gitu. Badannya 11, setiap badannya itu kepalanya 9. Dan semuanya mematuk-matuk 99 bukan 1. Kepala nanti aja masing-masing, cara langgap ngegel, cara langgap ngegel. Beki beak Firaun teh beki begang. Kok kitu we geus begang kok mau dihakanan ke orang ditawakna. Nah ini mengapa? Famalahum la yu'minun. Kenapa mereka tidak mau beriman? Malah mencari sendiri apa yang menghalangi manusia untuk beriman tentang beriman itu artinya mempercayai, bahkan gitulah harusnya yakin. Apa yang menghalangi mereka untuk mempercayai tentang benarnya hari kiamat, benarnya manusia dihidupkan lagi dan diadilinya aja buat dihisab deh siga hare-hare dihisab siga nu lalampang gitu disebut dihisab deh merupakan dikumaha dihisab deh dihitung dihitung teh kumaha lain titah berbaris berhitung 1 2 lain gitu dihisab deh diadili oleh Allah tadi tah di surat At-Taghabun ayat 7 latub'asunna paling kalian pasti akan dihidupkan lagi, dibangkitkan, dihidupkan kembali. Summa latunaba'unna bima amiltum, dan semua amal kalian itu akan diungkap, ditampakkan, diadili oleh Allah pun jelas diungkap, ditampakkan. Mata iya amal teh sok rek bantah kumaha. Ini diungkapnya itu kapan? Itu ya diungkapnya ini amal kalian itu akan dibuka, diungkap, nggak ada lagi yang tersembunyi. Ini waktu dihisab atau diadili oleh Allah. Jadi jelas amalnya, transparan lah gitu. Allah mah nggak ada yang disembunyikan, sehingga tidak ada yang dicurangi. Tidak ada yang dicurangi oleh Allahnya, tidak ada yang dicurangi, tidak ada yang dizolimi. Karena semua amal itu ditemrakeun, dibuka, diungkap, katingali kan amalnya. Tadinya di surat At-Taghabun. Nah ini ya ayat ini nih yang menjadi tanda tanya besar dari Allah. Mengapa manusia itu tidak mau beriman? Padahal tadi kan gitu jelema teh.
Kenapa tidak mau beriman ketika Allah menerangkan malah mereka mencari sendiri? Di antaranya soal ruh tadi itu kan, apabila sudah meninggal berarti ruhnya sudah keluar dari jasad, terus bagaimana? Kalau orang soleh diterima di nirwana, kalau orang yang durhaka, orang jahat ditolak. Wah, cek saha, cek orang itu. Kata siapa? Ya, mereka bisa menunjukkan buktinya apa yang mereka katakan. Aya deui kan nyebut ayeuna di surga saha jeung bapa. Bapa saha ieu teh jeung bapana di surga jeung bapana. Ya, apa yang menghalangi mereka tidak mau beriman kepada kebenaran tentang akan dihidupkan lagi, ada hari kiamat? Mengapa mereka tidak mau beriman terhadap Rasulullah SAW sebagai utusan Allah? Karena itu kan hal yang mendasarnya Allah tetapkan jadi rukun. Rukunnya rukun Islam atau jadi syarat lah, anggapnya syarat seseorang beragama Islam itu adalah dua, harus diyakini. Itu yang sering disebut dua kalimat syahadat. Yang syarat seseorang menjadi seorang muslim itu adalah satu, mengakui tidak ada Tuhan selain Allah. Yang kedua, mengakui bahwa Muhammad itu utusan Allah. Dua cek Nabi eta sebagai dasarnya, sebagai ciri seseorang itu muslim. Kalau di dalam hatinya ada keyakinan dua hal tersebut. Nah, ini mengapa gitu non hese, namun cek Allah maunya eta berpercaya kalau Rasulullah itu utusan Allah. Kalau dulu di zaman Rasulullah SAW mereka orang-orang yang melihat langsung lah, bertemu melihat Rasulullah SAW, mereka kan tidak bisa menemukan boro-boro kesalahan, kekurangan, kelemahan Rasulullah sebagai Nabi. Coba tunjukkan, gak akan ada. Ya, karena memang oleh Allah sudah disiapkan, oleh Allah juga dimaksum itu kan, dijaga, dihalangi, sehingga Rasulullah SAW itu menjadi contoh yang sempurna. Terbuktilah dulu Abu Lahab, Abu Jahal dan kafir-kafir manapun saat itu kan tidak bisa, ya ada yang menunjukkan. Jangankan kesalahan dan kelemahan, kekurangan tidak akan ada. Nah, maka di sini kan Allah mempertanyakan, jadi sebetulnya apa yang menghalangi manusia tidak mau beriman, tidak juga mempercayai Rasulullah SAW sebagai utusan Allah, kemudian tidak percaya juga terhadap Al-Quran. Nah, tapi kalau kalau orang kafir kan sudah jelas. Dari awal, anggaplah dari awal, bukan dari awal, dari hal yang paling mendasarnya pun mereka kan sudah tidak mau mengakui tidak ada Tuhan selain Allah, tidak mau mengakui bahwa Muhammad itu utusan Allah. Ya sudah, kesananya pasti nggak ada yang diterima. Nah, kalau orang kafir sudah pasti, orang Islam aneh mah. Kalau saya katakan tadi seperti yang tidak percaya. Kenapa seperti yang tidak percaya? Yang pertama, seperti yang tidak percaya bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, makanya melakukan kemusyrikan. Kalau meyakini tidak ada Tuhan selain Allah, bahasa Arabnya tauhid. Tauhid memahaesakan. Tauhid dari wahid, ahad. Kan satu artinya. Jadi memahaesakan Allah itu tauhid disebutnya. Kebalikan dari tauhid adalah syirik. Syirik artinya menyekutukan. Kalau bersekutu pasti lebih dari satu. Nah, orang Islam nih yang aneh, kenelah kafir mah. Orang Islam makanya mungkin bukan tidak percaya, tapi seperti yang tidak percaya. Kenapa orang Islam itu malah melakukan kemusyrikan?
Seperti yang tidak percaya bahwa Rasulullah itu utusan Allah. Kenapa demikian? Datang nuturkeun. Engkau percaya kalau Muhammad itu utusan Allah, tapi kan tidak mengikuti. Tidak mau mempelajari, tidak mau mengikuti gitulahnya apa yang disampaikan, diajarkan dan dicontohkan oleh Rasulullah. Ini orang-orang Islam yang seperti yang tidak percaya bahwa Muhammad itu utusan Allah. Kalau ditanya pasti iyalah, pasti menjawab iya, percaya. Tapi kan kenyataannya seperti yang tidak percaya. Banyak kan orang Islam seperti yang tidak percaya akhirat, seperti yang tidak percaya adanya surga dan neraka. Buktinya apa? Tidak mempersiapkan. Tidak mempersiapkan lah itunya untuk menghadapi akhirat, tidak dipersiapkan untuk bagaimana untuk bisa tidak ke neraka, bagaimana caranya untuk bisa masuk surga. Semuanya itu kan ditentukan oleh amal ketika di dunia. Teka tingali ya teteh. Tidak nampak, tidak terlihat sepertinya, tidak nampak, tidak terlihat sebagai orang yang percaya. Jadi seperti yang tidak percaya. Bahkan sampai kepada hal yang paling mendasar, yaitu orang Islam melakukan kemusyrikan. Orang Islam menyekutukan Allah. Padahal kan akidah di dalam hatinya tauhid, tapi prakteknya menyekutukan. Jadi kan seperti yang tidak percaya. Ini Allah mempertanyakan nih di ayat ini, ada apa dengan manusia? Mengapa mereka demikian? Mereka itu tidak percaya atau seperti itulah lahirnya. Ada yang memang tidak percaya, ada yang seperti yang tidak percaya terhadap satu tadi intinya adanya hari kebangkitan atau manusia dihidupkan lagi. Dua, adanya hari akhirat. Tiga, Muhammad itu sebagai utusan Allah. Dan yang keempat, tentang Al-Quran. Kenapa mereka tidak beriman atau tidak percaya atau seperti yang tidak percaya. Padahal ma'abujudi mujibatil imani bizalika. Wah, padahal hal-hal yang mengarahkan, hal-hal yang menunjukkan, hal-hal yang menjadi apa namanya bukti lah gitunya, yang mewajibkan, bahasa kita jadi susah nih ya, bahwa ma'abujudi mujibatil iman. Padahal itu banyaklah tadinya hal-hal yang mengarahkan, hal yang menunjukkan, hal yang mengajarkan kepada beriman terhadap semua hal tersebut. Artinya banyak hal, banyak dalil lah gitunya yang mengarahkan, yang membimbing, yang menunjukkan manusia untuk ke arah sana, untuk ke arah beriman. Jelema tidak mau. Ayat-ayatnya hal-hal yang tadinya padahal gitu ada banyak hal-hal yang mengarahkan, yang menunjukkan, yaitu hal-hal yang demikian yang mengarahkan, yang menunjukkan manusia mengarahkan kepada beriman itu ya, yaitu dalil atau ayat-ayat kauniyah. Ayat kauniyah ini adalah alam raya seluruhnya. Bahkan ininya orang jahiliyah, orang Islamnya, piraku orang Islam kudu eleh ku orang jahiliyah ya, nu nyembah berhala. Orang-orang jahiliyah itu ketika ditanyakan kepada mereka, siapa yang menciptakan kalian? Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Siapa yang memberi rezeki kepada manusia? Orang jahiliyah yang menyembah berhala, ya mah, mereka menjawab Allah.
Padahal mereka jelas-jelas tidak percaya, tidak beriman. Pira orang Islam kudu eleh kudu kieu. Pira orang Islam kudu eleh kudu kieu. Orang jahiliyah menyembah berhala, yang menentang bahkan gitu, menentang dan memerangi Rasulullah dan para sahabat, ingin mematikan gitunya, menghancurkan dan mematikan Islam. Hari ditanya gitu mah, siapa yang menciptakan kalian? Allah. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Allah. Ta langit, bumi dan seluruh isinya itu adalah ayat kauniyah yang mengarahkan manusia, yang membimbing, yang menunjukkan manusia kepada beriman kepada Allah, kepada hari akhir. Yaitu ayat-ayat atau dalil-dalil kauniyah yang menunjukkan keberadaan dan kemahakuasaan Allah. Itu tidak akan bisa dibantah oleh orang kafir sekalipun. Seluruh alam raya ininya menunjukkan, mengarahkan kepada satu kesimpulan. Tuhan itu ada dan maha kuasa. Akal manusia akan sampai ke sana berdasarkan ayat-ayat kauniyah, berdasarkan semua ciptaan Allah akan mengarah ke sana. Menunjukkan keberadaan Allah dan kemahakuasaannya. Contohnya tadi, orang kafir penyembah berhala saja ketika ditanya siapa yang menciptakan kalian, mereka menjawab Allah. Itu di surat ya Luqman ayat 25 ayat nanti. La in sa'altahum man khalaqakum, jika kamu tanya mereka siapa yang menciptakan kalian, la yaqulunallah, mereka akan menjawab Allah. Sakit itu kafir, cik atuh orang Islam mah asik kudu aya bedana jeung aya leuwihna. Ieu mun di black kafir hirup teh. Kumaha orang Islam teh itu. Kalau mereka tidak percaya, kalau orang Islam kalau ditanya pasti percaya, tapi seperti yang tidak percaya. Buktinya adalah tidak mempersiapkan diri. Ayonya kalau latar kabun atau bakon antobak teh mah tidak mempersiapkan diri untuk menghadapi dan menjalani tahapan-tahapan hidup yang semakin berat. Araracuh we hare-hare hirupna teh. Padahal persiapan dan bekal, hanya persiapan dan bekal yang benar itu, ini persiapan dan bekal yang benar untuk menghadapi dan menjalani tahapan hidup yang semakin berat itu adalah beramal soleh ketika di dunia, tidak ada yang lain. Ini bekalnya, persiapan dan bekal yang benar gitu tuh untuk menghadapi tahapan hidup itu adalah beramal soleh. Contoh yang celaka sudah banyak, yang tadi Fir'aun dah. Seperti apa hidupnya ketika di dunia? Mana ada amal soleh yang dia lakukan? Kemudian Qarun, Abu Jahal, Abu Lahab, kan nggak ada amal soleh yang mereka lakukan. Hidup mereka itu hanya untuk di dunia, tidak ada sedikit pun yang diperuntukkan untuk kehidupan akhirat, itu tidak ada. Nah, orang Islam juga ternyata banyak yang hidupnya seperti ini, yang tidak mempersiapkan dari amalannya. Tentu kan yang nampak terlihat kan dari amalannya. Tidak ada amalan, atau kalaupun tidak ada sangat minim gitu ya, sangat sedikit lah itunya amal soleh yang dilakukan. Artinya sangat sedikit, sangat minim persiapan untuk kehidupan akhiratnya. Nah, padahal ini itu dalilnya ya, dalil-dalil kauniyah yang semuanya itu mengarahkan. Kan nggak usah, sebetulnya nggak usah dengan ciptaan Allah yang wah, yang besar, yang hebat. Makanya Allah di sini bersumpah demi lembayung, demi malam. Ini kan hal-hal biasa, hal-hal yang dianggap kecil, nggak dianggap aneh gitu oleh manusia, oleh Allah diangkat, ini dijadikan sumpah. Berarti kan tidak usah kalau ada peristiwa tsunami yang meninggal
puluhan sekian ratus ribu baru subhanallah ya Allah maha kuasa. Kamana ari unggal poe kira kudu mau ngomong gitu atuh. Ya mun aya gempa gitu, mun aya tsunami, mun aya banjir dengan korban yang banyak, barulah ingat Allah. Tak kumaha atuh tos takdir, kakar ngomong takdir teh mun kitu Ya padahal setiap hari semua yang dilihat, semua yang didengar gitu, semua yang dirasakan itu menunjukkan keberadaan dan kemahakuasaan Allah. Dalam mun keur kaca matara inget subhanallah, mun keur ngaca teh pan teh nu dina kaca teh ciptaan Allah teh. Kan tadi teh siapa yang menciptakan kalian? Orang kafir we ngajawab Abu Lahab wae di keur ngaca mah. Ingat Allah. Tuh, nu ciptakeun maneh tuh. Dina kana anu bari nunjuk kana euteung, ye sia sing sadar nu ciptakeun maneh teh Allah. Tuh Abu Lahab ka manehna eta teh. Pan keur ditanya kitu tadi teh siapa yang menciptakan kamu? Allah. Geuningan teh apal. Itu kan di surat tadi oleh Allah dimuat, merukan mal dicatat gitu ngomong gitu ku Allah teh. Tadi di surat Luqman ayat 25 gitu kan ya, la in sa'altahum man khalaqakum, jika kamu tanya mereka siapa yang menciptakan kamu, mereka menjawab Allah. Dah surat cek Nabi teh geuning eta nyaho atuh jeung nyadar deui. Tapi itu bisa, cekarana nama mas itu bisa. Nyapan orang itu pakai lus nama. Nah itu jadi mengukur ngusip tuh. Yang palus-halus eupan deh. Wal mukjizati zahiron, apalagi ya kalau mukjizat kan kalau dulu lah. Dulu ya orang-orang yang sezaman dengan Rasulullah SAW, mereka kan menyaksikan langsung mukjizat. Tapi kita juga tahu kan mukjizat Rasulullah itu apa saja. Mereka menyaksikan langsung mukjizat itu yang disebutnya melemahkan. Jadi kalau mereka kemudian mengatakan kekeh tidak percaya, bohong pasti. Kalau mengatakan tidak percaya Muhammad itu nabi, bohonglah kalau kumaha ge. Karena mereka akan menyaksikan mukjizat seorang nabi, bahkan ayat lebih kasabaleun teh Yahudi kitu kalakuanana. Mereka itu mau menanyakan seperti ini. Di antaranya dengan maksud kalau kamu bisa menjawab, benar kamu seorang nabi. Tapi kalau tidak bisa menjawab, berarti bohong kamu ini hanya mengaku sebagai nabi. Kemudian ditanyakan kepada Rasulullah. Cenalamun bapakna bodas, indungna bodas, bet boga budak nu hideung. Ya pertanyaan gitu itu teh. Ku Rasulullah tadi tinggali we onta cenah tuh. Ya Rasulullah menjawab demikian, lihat saja unta. Ada unta yang nya gitulah aya onta nu bodas, aya nu coklat, aya nu hideung anakna barareda. Kitu aja lemah ge sarua. Si eta bisa euy. Nah maksudna ge cek maraneh nama mun ditanyakeun kieu moal bisa ngajawab ke urang geunah pan ngomong bohong lah maneh mah lain nabi. Maksudna marek kitu. Itu bisa wae. Si eta bisa. Tapi da moal kami enggak akan beriman. Terus ada kan orang yang minta kepada Rasulullah minta, coba kalau benar kamu seorang nabi, coba belah bulan. Oleh Nabi kan dibelah bulannya, setelah terbelah ayo bisa euy. Dasar. Jadi makanya Allah mempertanyakan di ayat ini sebetulnya apa yang menghalangi mereka. Sok da bukti mah kurang kumaha. Mukjizat banyak.
Banyaknya mukjizat Rasulullah itu banyak. Atau yang tadi ayat kauniyah, ya mukjizatnya semuanya yang menunjukkan atas kebenaran dituruh Rasulullah SAW sebagai utusan Allah dan benarnya Al-Quran yang diturunkan oleh Allah. Nah, mengapa mereka tidak mau beriman? Apa yang menghalangi? Karena dalil kurang apa? Artinya ayat kauniyahnya, dalil kurang apa? Karena semua ciptaan Allah itu kalau benar berarti, kalau benar di tafakuran, di pikiran, pasti semuanya mengarahkan dan membimbing kepada Tuhan itu ada dan Maha Kuasa. Lalu mereka mencari, ku Allah di bejaan, Tuhan itu siapa? Makanya Allah mengajarkan bahwa tidak ada Tuhan selain eta, tendangan eta, jelema teh di bejaan mung. Hukuh nerean sorangan, ya seperti orang berhala. Jadinya Tuhan menurut mereka siapa? Buat sendiri, berupa berhala, diberengaran ku maranehna. Eta teh si Uja, si Lata jeung Uja, si Ata jeung si Uja teh. Terus kaum Majusi, naonnya Tuhan teh nya ieu teh. Eta we seuneu lah seuneu. Jadi itu teh seuneu di sarembah. Beri aneh banget teh. Dulu Salman Al-Farisi kan, Salman Al-Farisi itu orang Persia, Majusi sebelumnya. Ketika di Persia, bapaknya itu pemimpin agama, pemimpin Majusi. Salman Al-Farisi itu diberi tugas untuk menyalakan api ketika mau beribadah dan memadamkan api kalau sudah selesai. Jadi teka harti ke Salman Al-Farisi itu. Bejahan ke bapak nanti, iya jalur ibadah 2 jam deh itu siapkan sana. Ngalaan suluh, cekeskun, siup-tiupan, ku song-song, ribu, aing ke ibadah teh sekali. Jeung haridung ke dia jeung naon. Salman Al-Farisi sakasep-kasep jadi mehong gitu. Dari tugaskan eta ngahurunkeun hawu atuh. Beres banjur itu teh. Pareuman gitu banjur ku cain. Kieu cenah Tuhan teh. Kabur tah Salman Al-Farisi mah teu kaharti tungtungna mah. Masa Tuhan seperti ini? Kalau mau beribadah dinyalakan. Setelah saya ibadah dipadamkan. Nah, Tuhan teh kieu kabur tah Salman Al-Farisi teh bebeja. Kabur mah atuh pira bebeja tuh. Teu bebeja teh Salman Al-Farisi mah kabur kemudian mencari, bertemu dengan melewat di satu gereja yang iya sigana ieu. Masuk Nasrani, ikut beribadah, pada akhirnya teu kaharti ya. Dan ini dengan kesungguhannya mencarinya itu kemudian Allah menunjukkan sampailah di Mekah bertemu Rasulullah. Raraneh, kenapa raraneh teh? Karena manusia menjangkau dengan akalnya perkara yang gaib. Tuhan itu gaib, dikejar dicari dengan kecerdasan manusia. Tah gitu buktina ada. Nyeun berhala nyokot walungan gotong ti walungan eta teh. Ku sararea. Tuluy saeur bisa mahat teh. Ieu gambar siga kieu. Pahat jadi kagambar kumaranehna we. Terus di bengaran si Ata teh si Uja. Seberhala si Ata jeung si Uja aduh. Tuh api doh. Sekarang juga banyak kan. Sampai sekarang penyembah matahari masih ada. Ya di Jepang agama tradisionalnya kan. Agama Shinto. Penyembah matahari. Kemudian agama di suku Maya di Meksiko juga penyembah matahari. Nah banyak sekarang muncul kan gitu, banyak yang dimunculkan. Tetanu agama Maradona jeung agama Bob Marley wae aya tuh. Dipuja sebagai dewa, sebagai Tuhan, paeh tah duana nage seueuh.
Agama Maradona kan lah ya pernah ditayang di televisi, ini benar gitunya. Pernah ditayangkan di televisi itu di Argentina lah di negaranya. Ada mereka ini begitu mendewakan Maradona sebetulnya. Akhirnya malah jadi diadakan ritual lah menyembah jadi agama Maradona. Ayo deui nu agama Bob Marley tah. Paropa rek naon atunya jelema geus dituduhkeun nu bener ku Allah teh ngadona dengan sorangan. Wa iza quri'a alaihimul qur'anu la yasjudun. Nah ini kan nih wa iza quri'a alaihimul qur'anu la yasjudun. Ketika dibacakan kepada mereka Al-Qur'an, mereka tidak mau sujud sih bahasa di sininya. Ini bukan sujud seperti sholat. Ketika dibacakan Al-Qur'an kepada mereka, mereka tidak mau tunduk lah gitunya. Mereka tidak mau tunduk dan patuh terhadap Al-Qur'an. Kan kita bicara orang Islam lah gitu, kena kafir mah geus puguh. Kan orang Islam juga ada, tapi meureun ieu mah Islamnya hanya KTP, hanya pengakuan. Ya kalau ditanya agamanya Islam, tapi terus malah mengkritik, menjelek-jelekan agama Islam, aneh kan? Ya kalau ditanya agamanya apa? Islam. Tapi pagaweana kita eureun-eureun tuluy kok goreng Islam teh kumaha teh? Si Ade teh. Si Ade Armandodi sering lah banyak ditayangkannya karena saya melihat itu apa sih yang dia katakan? Sampai dia mengatakan begini kan, di dalam Islam kan ada aturan yang menetapkan makanan halal dan haram siapa? Ya bagi orang Islam yang haram apa saja, ya yang menetapkan itu haram siapa? Dan Allahnya. Artinya di sini Allah mengatur manusia soal makan. Dan yang Allah atur, Allah tetapkan bagi manusia kan bukan hanya apa yang halal, apa yang haram. Tapi Allah pun mengajarkan adab makan. Allah mewajibkan makan minum dengan tangan kiri. Allah mengharamkan makan minum dengan tangan kanan. Si ada ya ngomong naon, Allah mau gawe aja nu kieu we milu ngatur ku urang atuh dahar-dahar wae mah. Teu deui ngomong seolah-olah kitu tah ngomongna teh. Teuing sok tanyakeun Islam lain. Allah ini enggak ada kerjaan, kenapa ikut-ikutan mengatur urusan makan saja harus ikut mengatur. Wong urang ya dahar mah. Rek katuhu, rek kenca, rek siga hayam ge pematuk kana piring. Rek pacokan tina piring teh, moal make leungeun. Atau rek siga monyet ngahuap ku suku peh kerja. Monyet mapan sok rangem ngelek ngegel eta. Ieu nyepengan bari ngelek ngahuap ku suku. Ngaurang itu dahar-dahar wae mah. Saya kira bukan seorang muslim ya yang demikian. Eta tidak mau tunduk, tidak mau patuh terhadap Al-Qur'an teh. Yang demikian itu orang yang mendewakan akal. Dikiranya hebat gitu pemikiranna teh cek manehna mah. Quran dahar-dahar wae ngatur. Mau urang itu dahar mah. Tapi manehna itu lamun budakna ngahuap opret-apret dicarekan antep atuh kumaha itu ongkos bebas tadi teh. Dahar teh di meja. Ongkos bebas tadi. Tah sok on hari teu lah. Sok teu sadar gitu tah orang yang itu disebutnya mendewakan akal, menganggap akalnya itu lebih tinggi daripada ilmu Allah. Dan kalau sudah sampai demikian disebutnya melecehkan, merendahkan agama Islam, azabnya sudah Allah turunkan sejak di dunia. Atau tinggal tunggu tanggal mainnya, tinggal ikeun. Ya, orang yang merendahkan, melecehkan, mempermainkan agama Allah itu pasti Allah azab sejak di dunia. Wah, you know, asa di atas angin kene jangan bahaya antepkeun.
banyaklah sering-sering gitunya teuing naon dimaksudna teh ngomong deui tentang Islam mah pun keluar geus ngomong deui. Ya, artinya kalau tidak suka ya sudah tinggalkan gitu kan. Teuing ngakuna mah cenah bener. Muslim tapi aneh ya ada orang Islam yang seperti itu. Tapi teu aneh beurnya ayeuna mah ningali kieu mah teu wa iza quri'a alaihimul qur'anu la yasjudun. Apabila dibacakan Quran kepada mereka, mereka tidak mau tunduk dan patuhnya. Yasjudu di sini bukan sujud seperti dalam sholat. Dibacakan Quran sujud begitu. Kewe eta mah ayat tilawah disebutnya sujud tilawah, itu mah syariat khusus. Nah, di sini yasjudun itu mereka tidak mau tunduk, tidak mau patuh. Nah, bahkan ada yang demikian, contohnya tadi, yaitu orang yang mendewakan akalnya, menganggap akalnya itu lebih tinggi. Padahal kan pemikirannya itu dibantah oleh pemikiran yang lain juga ternyata ada yang bisa mematahkan argumennya. Kok akal deui? Ternyata ada orang yang lebih baik itu lebih tinggi akalnya daripada orang itu. Ya, tidak mau menerima, tidak mau tunduk gitu patuh terhadap Al-Qur'an. Apabila Al-Qur'an dibacakan kepada mereka, tetap di sini maksudnya apa sih yang menghalangi mereka? Apa yang menghalangi manusia sehingga tidak mau menerima, tidak mau tunduk patuh terhadap Al-Quran yang jelas-jelas sebetulnya yang jelas-jelas Al-Quran itu mukjizat. Arti mukjizat itu tidak akan ada yang bisa melawan. Mukjizat artinya melemah kan? Maka siapapun yang melawan Al-Quran pasti lemah, pasti tidak akan menang artinya. Maka oleh Allah sudah ditantang itu, kalau benar silahkan buat satu saja. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min misli. Coba buat satu saja. Itu tah kitu berobor teu bisaeun tapi hayu heuy ngagoreng asa aneh gitu jelema teh. Kalau benar, coba buat yang lebih baik dari Al-Quran. Jangan lebih baiklah yang sepadan dengan Al-Quran. Satu saja. Pilih surat yang paling pendek. Siga baheula teh Musailamah Al-Kadzab. Pika sabaleun eta. Musailamah Al-Kadzab Al-Kadzab itu dulu yang mengaku nabi. Di zaman Nabi masih ada. Ada mengaku nabi di zaman Rasulullah masih ada, masih hidup. Di dalam Al-Quran ada surat Al-Fil. Oh, saya juga dapat bisa aja membuat surat Al-Fil mah. Terus yang nulis eta Al-Fil, gajah. Badannya besar. Belalainya panjang. Itulah gajah. Eta Al-Quran itu juga gitu, naon maksud? Eta mah atuh sajak budak SD atau gitu mah. Monya ya Al-Quran, oh saya juga punya surat Al-Fil. Dia mengaku nabi berarti kan harus ada kitabnya. Musailamah Al-Kadzab teh nurutan nyen surat Al-Fil, teh cenah teh kitu. Gajah. Badannya besar. Belalainya panjang. Gajah. Sekian, terima kasih. Aing ngerakeun paingan kemudian diperangi. Sia kasuheuh wae cenah beunang. Mana ada yang bisa membuat seperti Quran gitunya. Nah, ini yang tidak mau menerima, tidak mau tunduk dan patuh terhadap Al-Quran. Nah, sedikit lagi lahnya. Nah, kemudian Allah menerangkan sebetulnya gitunya sebab mereka tidak mau beriman itu adalah
balil ladzina kafaru yukazzibun. Ya, balil ladzina kafaru yukazzibun wallahu a'lamu bima yu'un. Mereka orang-orang kafir itu mendustakan. Nah, iya bahasa iya mendustakan teh bukan membuktikan kebohongan Al-Quran, bukan. Artinya kan mendustakan Al-Quran itu bukan bisa membuktikan kebohongan atau dustanya Al-Quran, bukan. Mereka itu ya itulah mendustakan itu membohongi diri. Itulah mendustakan deh. Seperti Abu Lahab lah yang mengatakan Muhammad itu gila, Muhammad itu pembohong. Ah, benar gitu? Apa benar itu dari dalam hatinya? Apa benar kenyataannya demikian? Kan enggak. Kita membohongi diri deh, karena Abu Lahab kan tidak bisa menemukan tadi kelemahan, kekurangan, apalagi kesalahan Rasulullah SAW. Tapi kan yang dia katakan kemana-mana bagaimana? Artinya Abu Lahab tidak bisa membantah kebenaran Rasulullah SAW. Tadi disebut mendustakan, membohongi diri sebetulnya mereka. Karena mereka tidak bisa membuktikan adanya kesalahan, adanya kebohongan di dalam Al-Quran, di dalam ajaran Islam, nggak akan bisa. Memang nggak ada gitu kan ya, karena memang tidak ada. Itu bahasanya balil lazina kafaru yukadzibun, itu mereka bahasa kitanya lah mendustakan. Sering mungkinnya mendengar kata ini mendustakan. Apa sih maksudnya mendustakan? Buncik orang mah ngabeja-beja, ngeuar-uar kabatur mah Quran mah bohong, padahal dina hati nama manehna ge percaya. Ciga ayahnya seperti gitu Abu Lahab. Dia kan tahu Rasulullah itu sejak lahir. Abu Lahab itu kan tahu Rasulullah sejak lahir, sejak anak-anak, sejak remaja, kemudian menjadi nabi. Mereka Abu Lahab itu tahu lah sejarah Rasulullah SAW yang tidak pernah berdusta. Bahkan dia sendiri sebagai pemimpin kaum Quraisy yang memberi Rasulullah itu gelar Al-Amin. Deta Abu Lahab, deta numerena teh. Nah, kayo ngaku nabi ujug-ujug disebut tukang bohong. Ya, kenapa ketika Rasulullah mengumumkan itu bahwa dirinya utusan Allah, kenapa jadi kabeh tapi ka lahir lagi bohong sih tapi ka lahir lagi bohong sih apa? Ai basal nama segala benar, segala alus itu semua dipercaya apa yang dari Rasulullah. Makanya diberi gelar Al-Amin, jujur berarti kan semuanya dipercaya apa yang datang dari Rasulullah. Begitu mengumumkan seorang nabi, nepi ke lahirnya bohong sih eta mah. Apa Abu Lahab itu meyakini bahwa Rasulullah bohong? Enggak akan bisa dibantah. Ini yukazibun teh membohongi diri. Mereka menyatakan Al-Quran itu bohong, Al-Quran itu tidak benar. Mereka menyatakan bahwa Muhammad itu bohong. Nah gitu kan, seperti Abu Lahab menyatakan memberitakan kemana-mana bahwa Muhammad itu dusta. Muhammad itu kira-kira tungtung nama gelo si eta macam-macam orang, Muhammad itu gila. Ternyata orang-orang bukannya percaya, malah penasaran kan. Banyak yang penasaran sebetulnya. Muhammad teh panu Al-Amin teh ya. Piraku ayeuna gelo. Oh makanya jadi mendadak jadi pembohong. Banyak sebetulnya yang kemudian penasaran, ingin melihat kenyataannya seperti apa. Tapi ketika mau masuk Islam diancam oleh Abu Lahab, dihalangi Abu Lahab, Abu Jahal. Ini mereka nih yang menghalangi orang-orang Mekah masuk Islam. Jadi makanya begitu Abu Jahal terbunuh, Mekahnya dikuasai, kemudian masuk Islam secara berbondong-bondong.
pada najongan tah jasad Abu Jahal teh sia gara-garana eta uncek urang teh bari ciduhan bari dijejak semun paehna tiba heula bari dijejekanna eta dekar hirup mah teu wani atuh sia gara-garana padahal dan paehna teh ku barudak leutik Abu Jahal mah barudak leutik kuduaan teh karena naik kuda jeung gabrog ge ku barudak leutik yang jadinya jual di rontok di gabrug teh yang pertama ditusuk teh pahanya Abu Lahab teh Abu Jahal Abu Lahab mah teu milu perang. Nah sebetulnya mereka itu yakin kalau Abu Jahal mah merah terang-terangan Muhammad itu benar. Tapi aku tidak akan beriman, gengsi, kita intina mah gengsi atuh Bani Kusoy, kamanakeun ngaran Bani Kusoy muncik urang ieu keur zaman perserikatan keneh sih baheula mah. Kesukuan baheula mah zaman perserikatan keneh, wah ngerakeun Bani Kusoy kudu harus tunduk lah seolah mereka mengatakan tunduk mengakui kelebihan Bani Abdul Manaf. Rasulullah mah Bani Abdul Manaf, Abu Jahal Bani Kusoy. Yo perserikatan ya ramai baheula. Mau aing mah kudu nuturkeun mah. Padahal ini eta arti yukazibun mendustakan deh, membohongi diri sebetulnya. Bukan bisa menemukan, bukan bisa membuktikan bahwa Islam itu ada bukan seluruhnya lah. Di dalam Islam itu ada kebohongan. Di dalam Islam itu ada yang salah, nggak akan bisa. Mereka tidak akan, memang nggak adanya. Karena di dalam Islam itu, di dalam Quran juga ayat apa yang menunjukkan kami menurunkan Al-Quran dan di dalamnya itu tidak ada yang iwajan, yang bengkok, menyimpang, nggak akan ada. Ada kata itu iwajannya kami menurunkan Al-Quran dan di dalamnya itu tidak ada ayat yang itu yang menyimpang, yang bengkok, yang salah, semuanya benar. Nah, tapi mereka yukazibun membohongi diri sendiri. Wallahu a'lamu bima yu'un. Padahal Allah itu tahu apa yang mereka simpan di dalam hatinya. Padahal Allah tahu apa yang mereka sembunyikan di dalam hatinya. Ya, inilah yang sesungguhnya itunya bahwa orang-orang kafir itu bahasanya mendustakan tadinya, mendustakan Al-Quran, yang di dalam Al-Quran itu ada penjelasan tentang benarnya tauhid, karena orang kafir pasti musyrik. Tentang benarnya tauhid artinya tentang kebenaran bahwa Allah itu Maha Esa, kebenaran adanya hari kebangkitan atau dihidupkan kembali, kebangkitan adanya balasan yang baik dari Allah dan balasan azab. Mengapa mereka demikian? Ada yang karena hasud kepada Rasulullah, yaitu kalau dulunya yang hasud itu adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani karena nabinya bukan dari golongan mereka. Alasannya itu ya karena nabinya itu bukan dari golongan mereka, bukan Bani Israel lah itu. Nabinya itu bukan Bani Israel. Kalau Nabi Musa, Nabi Isa itu Bani Israel. Sementara Rasulullah bukan Bani Israel. Nah, hasudlah mereka terhadap Rasulullah karena nabinya bukan Bani Israel, nabinya tidak sesuai dengan keinginan mereka. Kemudian ada juga yang karena ini kebanyakan nih khaufan min dia'il manafi'i wal marokizi wal manasib. Ada juga yang karena takut kehilangan pendapatan. Kemudian nafadap teuing ya loh. Min dia'il manafi'i wal kedudukan, jabatan, pendapatan. Ada juga yang karena takut kehilangan yang demikian. Dan ada juga yang takut tidak kebagian urusan keduniaan.
Ya, takut kehilangan atau tidak kebagian urusan keduniaan. Ada juga yang ini juga nih kebanyakan karena taklid, karena hanya ikut-ikutan tanpa memahami sama sekali. Ya, kenapa mereka tidak mau mempercayai, tidak mau beriman? Kebanyakan nih, yang terakhir nih kebanyakan nih, mereka taklid ala taklidil abai wal ajdadil wal aslaf. Kebanyakan hanya ikut-ikutan terhadap orang tua mereka, kakek mereka, buyut mereka, dan leluhur mereka. Nah ini nih, imna'an fil baqa'i ala taklid. Nah, sisanya kebanyakan yang ini tidak mau menerima, tidak mau beriman itu terhadap Rasulullah, terhadap Al-Quran, itu karena taklid terhadap, lalu disebut di dionya ya bapak, aki, dan leluhurnya sekalian. Nah, padahal Allah tahunya, wallahu a'lamu min jami'il khalaik. Allah itu tahu bukan hanya orang kafir, bukan hanya orang Islam, bahkan Allah tahu seluruh makhluk dari A sampai Z lah, mau dibahasa sekarang itunya. Dari A sampai Z semua makhluk Allah tahu. Boro-boro sehat teh dipikir si pejit, nah Allah mau apalin itu sebut nanti. Apa yang tersembunyi dari Allah nggak ada. Bukan hanya manusia, seluruh makhluknya Allah tahu. Wallahu a'lamu bima yu'un, apa yang mereka sembunyikan, ya, apa yang mereka simpan di dalam hati mereka, yaitu kedustaan mereka. Kita tak mendustakan teh kedustaan mereka, karena di dalam hati kecilnya tersimpan, karena tadi Al-Quran tidak bisa dibantah. Siapa yang tidak mengakui Al-Quran, nggak ada berarti sebetulnya. Allah tahu di dalam hati kecilnya, di dalam hati kecil mereka yang mengatakan tidak percaya. Ayo bisa ngomong gitu. Oleh Allah nanti kan semua akan diungkap. Wallahu a'lamu bima yu'un. Allah tahu sebetulnya apa yang ada di dalam hati mereka. Dan Allah pun tahu apa sebabnya mereka tidak mau beriman. Apa sebabnya mereka tidak mau percaya? Tadi lah paling sieun kehilangan pendapatan, atau karena taklid beri tengarti gitu. Tamada mau keluar tinu ya apa yang disebut di sini. Ya, ada yang karena hasut, ada yang karena takut kehilangan jabatan, kedudukan. Ya, ada juga yang karena hanya ikut-ikutan mengikuti leluhur mereka tanpa mengerti, tanpa memahami sama sekali. Tanggunglah sedikit lagi nya orang tamatkan dua ayat dia da pondok. Fabasyirhum bi azabin alim. Bahasana teh biasana basyaro yubashiruma, tentang hal yang menyenangkan. Jadi ini berilah mereka kabar gembira, yaitu azab yang berat. Nah kabar gembira nanti gitu. Berilah mereka kabar gembira, yaitu azab yang pedih, azab yang sakitnya, alim teh menyakitkan. Tapi kata ini ya inilah pada bahasa Arabnya. Tapi apa sih maksudnya Allah di sini menggunakan fabasyirhum? Biasanya kata basyaro yubasyirum tentang hal yang menggembirakan, hal yang baik. Jadi ini berilah mereka kabar gembira berupa azab yang berat. Ini maksudnya untuk menyindir atau apalah, hanya menyindir, sekaligus juga menunjukkan istimalul basyarati lati hiya fil asli lima huwa sarun fil akhbari anil azabi tahkamu wahtihza anbihim. Ini untuk untuk mempermainkan dan merendahkan mereka. Dan gitulah hanya bahasanya. Ini sebetulnya harus diperjelas lebih dalam lagi. Itulah nu eta teh
eta nama pabashirhum teh artinya kalau secara harfiah mah berilah mereka kabar gembira. Bi azabin alim, ya dengan azab yang pedih, itu azab yang menyakitkan. Yang terakhir nih ayatnya, illallazina amanu wa amilus solihat lahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali ini seperti ini berarti seperti surat wal asri itu, kecualinya itu setelah sebelumnya Allah menerangkan innal insana lafi khusrin, semua manusia celaka kecuali tak yagi kecuali nanti gitu, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Ini kan yang saya katakan tadi bahwa inilah bekal dan persiapan yang benar untuk menjalani tahapan hidup manusia, yaitu beriman dan beramal soleh. Ini yang yang benarnya, yang pasti selamat. Lahum ajrun ghairu mamnun. Nah, ini yang Allah janjikan bagi mereka yang beriman dan beramal soleh. Lahum ajrun ghairu mamnun, bagi mereka balasan pahala yang tidak terputus, terputus teh sejak di dunia, di alam barzah, di alam barzah, di alam mahsyar, terakhir surga. Berarti tidak akan terputus balasan dari Allah bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Bagi mereka balasan dari Allah ghairu mamnun, itu yang tidak terputus, artinya terus nyambung, berkesinambungan, mendapatkan balasan yang baik dari Allah di semua tahapan hidup tadi sejak di dunia. Berarti Allah sudah memberi balasan untuk iman dan amal soleh. Tapi kan tadi sesuai dengan kadarnya, di dunia seperti apa ya disesuaikan. Coba diberi istana surga di dieu ayeuna, beda atuh da moal aya tempatna ayeuna mah. Coba diberi anggur yang dari surga sekarang di dunia, bisa nggak? Dan waktuna anggur nu eta mah. Kan Rasulullah juga pernah mengatakannya, aku melihat surga, di dalamnya ada pohon anggur yang sedang berbuah. Kalau aku ambil sebutir saja anggur itu, lalu aku bagikan kepada kalian sekarang lewat dunia mah kusakitu ge. Atuh meureun geus teu hayang nanaon meureun atuh. Ngasaan anggur surga ayeuna geus teu hayang sangu. Padahal kan biasanya segala disangguan. Atuh. Meuli nasi kuning we disangguan. Ku anggur eta mah hiji lewat, pokona mah kelepon kudu nanaonan. Bada atuh can waktuna, makanya kan beda kan, kadarnya beda. Di bumi ada anggur, ada. Di surga ada anggur, ada. Si kumaha anggur di ditu? Atuh di dahar ayeuna mah meureun geus teu hayang nanaon hirup teh. Itu kan Rasulullah menggambarkan lewat dunia mah semua geus teu hayang nanaon hirup teh. Tapi balasan dari Allah itu ghairu mamnun, artinya terus diberikan dan berkesinambungannya, terus sambung menyambung tidak terhenti. Taslah eta beresnya surat Al-Insyiqaq yang intinya terbagi menjadi dua ayat 1 sampai 15, kemudian ayat 16 sampai 18, kurang lebih sama intinya. Mengapa itu Al-Insyiqaq ini, mengapa tidak juga mau percaya adanya hidup setelah mati, kemudian adanya balasan itu dari Allah. Eta inti namanya, kenapa tidak percaya ada hidup setelah mati dan adanya balasan untuk amal, untuk seluruh amal selama di dunia. Atau seperti yang tidak percaya. Nah, itu tadi bukti nama tidak mempersiapkan. Tidak mempersiapkan diri itu untuk menjalani dan menghadapi dan menjalani tahapan hidup yang semakin berat yang akan dijalani oleh manusia. Tahapan hidup itu semakin berat, kadarnya pun terus naik. Ya puncaknya adalah
puncak bahagia di surga, puncak celaka itu di neraka. Di situ yang sesungguhnya dengan kadar yang tidak bisa diukur lah itu oleh kecerdasan, oleh akal manusia.